Selamat pagi, Teh. Perkenalkan, saya bidan muda yang petugas hari ini. Sebelumnya, nama Teteh siapa? Sari. Keluhannya apa? Itu ngerasa lemas, pusing, sama mudah lelah teh. Walaupun udah istirahat, tapi kayak ngerasa masih capek, lelah gitu. Oke, sebelumnya di sini saya data dulu ya. Namanya Teh Sari ya? Ya, Usianya 19, 19 tahun, sukunya Jawa, agamanya Islam. Islam. Pendidikannya Teh? Sekarang masih kuliah. Iya. Untuk pekerjaannya Siswa, nggak kerja. nggak ada kerjaan tambahan gitu, Nggak ada. sampingan Nggak ada. tidak ada. Alamatnya di Gunung Batu, Gunung Batu, RT 2, RW 3 ya, kalau nggak salah. Jadi tadi Teteh mengatakan keluhan pusing, terus lemas, mudah lelah walaupun udah istirahat. Nah itu tuh keluhannya sudah berlangsung berapa lama? Kalau nggak salah udah lebih dari 1 minggu. Udah lebih dari 1 minggu ya. Saya tanya perihal riwayat kesehatan Teteh saat ini. Apakah Teteh menderita penyakit diabetes mellitus atau gula? Tidak ada. Tidak. Hipertensi atau darah tinggi? Tidak ada. Tidak ada. Asma atau sesak napas? Tidak. Jantung? Tidak. Penyakit menular seperti IMS, TBC, hepatitis? Tidak ada. Tidak ada. Lalu untuk riwayat kesehatan keluarga Teteh, apakah punten ya Teh, keluarga Teteh ada yang mengidap penyakit diabetes mellitus? Tidak. Hipertensi? Tidak ada. Asma? Tidak. Jantung? Tidak. Tidak ada. Untuk riwayat penyakit menular? Tidak ada. Tidak ada juga. Selanjutnya punten ya Teh, apakah Teteh sudah menikah? Belum. Belum menikah. Oke. Untuk riwayat menstruasi Teteh, usia pertama kali head itu di usia berapa ya? 13 tahun. 13 tahun. Untuk siklusnya bisa 28 hari atau lebih? Siklusnya ya 28 hari. Siklusnya 28 hari. Kalau sekali head itu bisa berapa lama? Bisa 7 hari. 7 hari. Nah untuk jumlahnya? Jumlah ganti pembalutnya Iya. itu bisa 3 kali dalam sehari. 3 kali ganti pembalut dalam sehari. Ketika head, apakah disertai nyeri bagian perut atau kram perut, menjalar hingga punggung? Ya, kadang-kadang tapi ya enggak. Ya kadang-kadang ya. Hanya di awal Main saja. Untuk saat ini apakah Teteh sedang head? Tidak ya. Oke, tidak. Punten ya Teh, apakah Teteh mengalami keputihan? Tidak ada. Tidak ada. Selanjutnya untuk pola nutrisi Teteh. Teteh makan sehari berapa kali? Kalau makan sih cuma 1-2 kali doang. 1-2 kali dalam sehari. Nah itu porsi nasinya? Cuma sedikit. Nah Soalnya sedikit. nggak terlalu nafsu makan. Sedikit saja. Hanya 1 centong nasi ya? Dalam porsi makan itu apakah terdapat lauk pauk seperti telur, daging? Enggak sih, kadang makan nasi sama ikan aja, kadang nasi sama sayur aja, nggak pernah lengkap gitu. Makan sayurnya jarang? Jarang banget ya. Kalau misalkan makan mie apakah sering? Bisa seminggu 2 kali. Untuk makan buah-buahannya? Jarang. Untuk pola minumnya, sehari bisa berapa gelas? Paling 7 gelas. Apakah sampai 2 liter atau kurang? kayaknya kurang.
7 gelas kecil berarti ya. Sekarang saya data untuk formulir vote recall-nya selama 24 jam atau di hari kemarin agar tahu Teteh asupan energinya yang didapat berapa kalori dari makanan ya Teh. Nah Teteh dari pagi sampai malam pas kemarin itu makan dan minumnya apa aja Teh? Kemarin nggak sarapan, minum air putih cuma 1 gelas sedang. Terus makan siangnya pakai nasi putih cuma 1 centong, nasi sama telur dadar 1 butir, minum air putihnya cuma 2 gelas kecil. Terus cemilan siangnya itu cuma kayak makan batagor kalau nggak salah, itu 1 plastik kecil, sama minum 1 gelas sedang. Makan malamnya cuma pakai nasi putih 1 centong, nasi sama mie kuah 1 porsi, minum air putihnya 2 gelas sedang. Selanjutnya untuk pola istirahatnya, apakah pola istirahat Teteh dalam sehari itu tidur malamnya bisa 8 jam per hari? Paling 7 jam. Kalau siang sih nggak pernah tidur ya, soalnya kuliah. Pola aktivitasnya, Kuliah apakah beraktivitas berat? Tidak ya, tidak. karena tidak ada pekerjaan sampingan. Sering berolahraga? Ya, 2 minggu sekali ada atau 1 minggu? paling sebulan sekali. Sebulan sekali. Untuk personal hygiene-nya, mandi berapa kali sehari? 2 kali. 2 kali. Gosok giginya? 3 kali. Ganti pakaian? 2 kali. Keramas? 2 kali seminggu. Untuk pola eliminasi BAB apakah teratur dalam sehari sekali? Iya. Untuk buang air kecilnya berapa kali sehari? Bisa 8 kali. Untuk pola kebiasaannya, apakah Teteh pernah merokok? Tidak. Minum jamu? Tidak. Alkohol? Tidak. Obat-obatan yang sedang dikonsumsi? Nggak ada. Apakah sekarang riwayat psikologis Teteh dalam keadaan baik atau keadaan cemas, sedih? Sekarang mah lagi cemas ya, soalnya sering pusing mulu, soalnya ganggu aktivitas. Berdasarkan data subjektif ini, di sini saya akan melakukan pemeriksaan umum, lalu pemeriksaan tanda-tanda vital, meliputi tekanan darah, nadi, suhu, respirasi. Selanjutnya ada pemeriksaan fisik, situ dari wajah sampai bagian kaki lalu pinggang. Selanjutnya di akhir saya akan melakukan pemeriksaan hemoglobin atau pemeriksaan penunjang. Jadi nanti saya akan melakukan bagian penyuntikan kecil di bagian jari tengah Teteh. Nah, itu fungsinya untuk mengetahui kadar hemoglobin dalam tubuh Teteh. Itu jarumnya kecil sekali, jadi tidak akan terasa terlalu sakit ya Teh ya. Nah, jika Teteh bersedia, silakan untuk menandatangani form konsen ini sebagai persetujuan kalau Teteh setuju atas tindakan yang akan dilakukan. Nanti di sini diisi nama, usia, alamat, dibulatkan yang setujunya lalu tanda tangan. Boleh. Baik, ini dari tanda tangan yang form konsennya ya. Jadi Teteh sudah setuju nanti tindakan yang akan saya lakukan.
Sekarang saya mau cuci tangan terlebih dahulu lalu memakai APD ya. Berat badannya 42 kilo ya. Tinggi badannya 153. Duduk dulu ya, Teh. Selanjutnya pengukuran tangan atas ya, tangan yang paling sering digunain tangan kanan, tangan kirinya di maaf. Maaf ya. Nilainya 21 cm ya. Tiduran dulu. Saya ukur suhunya ya. Suhunya normal 36,7. Ini diluruskan, saya ukur tekanan darahnya ya. Tekanan darahnya normal ya. 170. Maaf ya Teh, sekarang saya ukur nadi dan pernapasannya selama 1 menit ya. Nadinya 87 kali per menit, pernapasannya 19 kali per menit, normal ya. Maaf Teh, sekarang saya mau mengukur bagian wajahnya terlebih dahulu ya. Wajahnya simetris, tidak pucat, maaf ya. Tidak ada odem. Sekarang bagian matanya ya. Matanya simetris, maaf ya. Lihat ke atas, konjungtivanya pucat. Skalanya tidak ipterik. Selanjutnya pemeriksaan hidung ya Teh. Lubang hidung ada 2. Tidak ada pembesaran polip, tidak ada penapasan cuping hidung. Tidak ada pengeluaran cairan.
Maaf, dibuka mulutnya. Bibir pucat, lidah tampak pucat, tidak ada pembesaran tonsil, tidak ada karies. Selanjutnya sekarang pemeriksaan leher ya. Tidak ada pembesaran kelenjar getah bening, tidak ada pembesaran vena jugularis, tidak ada pembesaran kelenjar tiroid. Apakah ada nyeri tekan ketika menelan? Tidak. Tidak ada. Selanjutnya bagian telinga. Maaf ya. Lubangnya ada 2, telinga simetris, tidak ada pengeluaran cairan. Apakah nyeri? Tidak ada nyeri tragus. Selanjutnya, sekarang pemeriksaan payudaranya ya, di bagian dadanya. Maaf, nah tembaknya, ya. Bajunya dibuka dulu, lalu tangannya, maaf ya. Payudara simetris, puting susu menonjol. Maaf ya, tidak ada pembengkakan atau tidak ada benjolan. Apakah nyeri? Tidak ya, tidak ada nyeri tekan. Bagian ketiak juga tidak ada benjolan. Tidak ada pembesaran kelenjar limfa. Ya. Sekarang bagian perut ya Teh. Tidak ada luka bekas operasi. Tidak ada benjolan. Maaf, jika ditekan apakah ada nyeri tekan? Enggak ada. Tidak ada nyeri tekan. Selanjutnya bagian tangan Teh. Nah, tangannya seperti ini. Tangan simetris, jari lengkap, telapak tangan tampak pucat, kuku jari tampak pucat. Selanjutnya bagian ekstremitas kaki, kakinya simetris, jarinya lengkap, tidak ada varises, kukunya tampak pucat dan telapak kakinya tampak pucat. Maka sekarang posisinya duduk. Kakinya luruskan. Nah, di bagian punggung, maaf ya, apakah ada nyeri? Tidak ada. Terus selanjutnya duduk ke arah samping. Maaf ya Teh ya. Refleks patella kaki kanan dan kiri positif. Saya punten silahkan kalau melakukan proses pengambilan darah. Sebentar, tiduran dulu ya. Terus sekarang dilakukan pengambilan darah sedikit aja ya. Di sini untuk mengetahui Teteh kadar hemoglobinnya berapa ya. Nanti kalau misalkan nyeri cukup melakukan teknik relaksasi aja, tarik nafas ya, relax aja, tarik nafas dari hidung ke lewat mulut ya. Kita beli makanan untuk cowok. Lupa.
Udah deh, mangga nanti silakan di ruangan yang tadi lagi ya. Oke. Teh Sari, tadi saya sudah melakukan pemeriksaan ya Teh. Dari pemeriksaan umum Teteh, keadaan umumnya baik, kesadaran kosmetis itu normal ya Teh. Selanjutnya pemeriksaan tanda-tanda vital Teteh, tekanan darahnya 100/70, nadinya 87 kali per menit, Pernapasannya 16 kali per menit. suhunya 36,7 derajat Celcius itu normal ya Teh. Pemeriksaan antropometri Teteh meliputi berat badannya sebesar 42 kilo, tinggi badan 153 cm. Jika dihitung IMT hasilnya 17,9 ya. Nah, ini tuh hasilnya kurang dari normal Teh ya. Selanjutnya juga tadi pemeriksaan lila Teteh itu hasilnya 21 cm. Itu kurang dari normal. Lalu dari data subjektif Teteh juga pola nutrisinya hanya makan 1-2 kali sehari. Porsinya sedikit, lauk pauknya juga sedikit ya Teh. Kurang makan sayur-sayuran dan buah-buahan. Ya, sayur-sayuran mengandung zat besi, buah-buahan yang mengandung vitamin C juga kurang. Daging yang tinggi akan protein juga kurang. Tadi juga saya sudah melakukan perhitungan energi Teteh menggunakan aplikasi NutriSurvey 2007. Nah, dari hasil perhitungan tersebut, energi yang Teteh dapatkan dari makanan dan minuman yang dikonsumsi kemarin itu hanya dapat 740 kalori. Yang seharusnya Teteh itu mendapatkan energi sebesar 1856,3 kalori per harinya Teh. Jadi menyebabkan Teteh mengalami cake dari hasil pemeriksaan ini. Selanjutnya tadi pemeriksaan fisik ya Teh ya. Nah, pemeriksaan fisik Teteh ini dari wajah Teteh tampak pucat, konjuktivanya pucat ya, lidahnya tampak pucat, bibirnya pucat, lalu selanjutnya kuku, tangan dan telapak tangan pucat, kaki kukunya pucat dan telapak kakinya pucat ya. Lalu tadi juga hasil dari pemeriksaan fisik yang lainnya itu normal, hanya yang tidak normal yang pucat tadi saja ya. Harusnya kan yang normalnya itu dari wajah tidak tampak pucat, bibir warnanya merah muda ya. Lalu kuku juga harusnya berwarna merah muda, telapak tangan berwarna merah muda atau tidak pucat ya. Jadi tadi juga saya sudah melakukan pemeriksaan penunjang, pemeriksaan kadar hemoglobin dalam darah Teteh. Itu hasilnya hanya 10 gram persen. Artinya hasil tersebut Teteh mengalami anemia Ringan ya Teh. Nah, apakah Teteh sebelumnya mengetahui tentang cake dan anemia? Tidak tahu. Tidak tahu. Jadi, kekurangan energi kronis adalah kondisi tubuh Teteh kurang energinya karena disebabkan tadi Teteh kan makanannya hanya sedikit ya dalam sehari. Jadi tubuh menggunakan karbohidrat dan glukosa sebagai bahan untuk metabolisme tubuh.
Nah, jika hal ini terus terjadi, tubuh akan menggunakan cadangan lemak yang dihasilkan menjadi energi. Jadi kalau misalkan ibaratnya menggunakan cadangan lain dalam tubuh, hal tersebut jika terjadi terus-menerus akan menyebabkan dampak buruk terhadap tubuh teteh ya. Selanjutnya anemia. Jadi anemia itu kondisi kadar hemoglobin dalam darah teteh kurang dari normal ya. Jadi menyebabkan turunnya sel dalam darah merah ya. Nilai normalnya itu 12 sampai 16 gram per desiliter ya dalam remaja. Jika misalkan teteh mengalami hal ini tidak ditangani, nah hal tersebut bisa menyebabkan teteh tadi seperti mudah lelah, walaupun sudah istirahat tetap saja rasa lelah itu tidak hilang, sulit fokus dalam belajar ya. Nah ini ya teh ya, sering mengeluh pusing juga ya, dan mata berkunang-kunang. Jika hal ini terus terjadi, maka nanti teteh dampaknya bisa mengganggu aktivitas sehari-hari ya. Nah jadi tubuh teteh juga antibodinya terganggu dan gampang terkena penyakit ya. Sebelum hal itu berdampak lebih buruk lagi di tubuh teteh, ini saya sarankan beberapa penanganannya ya. Yang pertama itu kebutuhan nutrisi teteh. Teteh dianjurkan makan 3 kali sehari ya, dengan makan gizi yang seimbang. Makanan tinggi karbohidrat seperti nasi, gandum, atau roti. Roti ini bisa teteh jadikan untuk sarapan ya teh. Nah, kalau misalkan nasi, tadi kan teteh mengatakan hanya 1 centong nasi saja biasa makannya. Saat ini teteh harus membiasakan makan minimal 2 centong nasi ya teh, agar jumlah kalori yang didapatkan dalam tubuh teteh itu banyak. Selain jumlah kalori juga ada jumlah karbohidrat. Jadi teteh tidak mudah merasa lemas ya. Di sini ada makanan tinggi protein, disebut daging merah, daging ayam maupun telur rebus. Nah, telur rebus ini bisa teteh jadikan cemilan sebanyak 1 sampai 2 butir per harinya. Ya. Jadi telur rebus yang matang bisa teteh cemilin di waktu sebelum menjelang makan siang. Nah, itu tuh biasanya jam 10 atau sebelum jam makan malam di jam 4 sore. Ya. Selain kaya akan protein, telur juga kaya akan energi teh. Makanya saya sarankan agar berat badan teteh cepat naik. Selanjutnya di sini konsumsi makanan tinggi zat besi untuk menangani anemia teteh. Ya, di sini ada sayur-sayuran, brokoli, bayam, ya itu bisa dijadikan porsi gizi seimbang teteh di dalam piring makanannya. Ya, jadi pastikan di dalam makanannya itu terdapat lauk pauk, buah-buahan. Nah, ketika sudah makan baru dilanjutkan dengan konsumsi makanan yang mengandung vitamin C seperti buah-buahan. Buah-buahan di sini ada jeruk, ya, mangga, pepaya, jambu biji. Nah, buah-buahan ini bisa dialternatif oleh kita bisa dibikin jus. Ya. Makan makanan yang tinggi akan vitamin B12. Contohnya seperti tadi susu ya bisa, lalu telur juga itu kan kaya akan nutrisi bisa ya, lalu ada keju ya. Selanjutnya untuk kebutuhan tidur malamnya itu minimal 8 jam per hari ya. Lalu untuk tidur siang diusahakan tidur siang itu minimal
30 menit sampai 1 jam per hari. Jadi untuk mengistirahatkan tubuh teteh dari aktivitas yang padat ya di pagi hari. Tadi kan Teteh sempat mengatakan bahwa Teteh cemas ya dengan kondisi yang Teteh alami. Saat ini Teteh tidak perlu merasa cemas ataupun khawatir dengan kondisi Teteh ya. Aktivitasnya tadi kan jarang berolahraga. Nah itu usahakan untuk olahraga minimal seminggu sekali ya. Konsumsi tablet Fe-nya 1 hari sekali, jadi malam hari usahakan makan terlebih dahulu. Jadi jangan minum vitamin ini dalam keadaan perut kosong ya teh ya. Lalu nanti ini dibarengi dengan vitamin C, jadi biar penyerapannya lebih baik. Untuk minum tablet Fe-nya jangan dibarengi dengan susu, teh, karena itu akan menghambat proses kerja dari vitaminnya ya. Jangan dibarengi susu, teh, dan kopi ya. Kalau misalkan mau itu harus diberi jarak dulu 2 jam ya, 1-2 jam. Selanjutnya dari minum tablet Fe ini kan merasa mual. Nah itu makanya diminum pada malam hari untuk mengurangi efek mual. Nah jangan khawatir, efek mual ini tidak akan berlangsung lama ya. Kalau misalkan teteh makannya itu tadi harus makan nasi dulu, jangan perut kosong, jadi biar mengurangi efek samping dari mualnya. Lalu nanti jangan khawatir juga feses teteh nanti berwarna hitam, karena itu tuh hitam artinya kandungan dari zat besi nah ya, yang harus dikeluarkan oleh tubuh. Jadi sisa-sisa keluar dari tubuh ya. Tablet Fe-nya 30 tablet, minum 1 hari sekali selama sebulan. Nanti kunjungan ulang untuk Cek berat badan Teteh. Minimal bulan depan harus naik 1 kilo ya Teh. cek HB-nya bulan depan aja ya teh. Lalu nanti kunjungan ulangannya tanggal 27 Mei 2023. Jamnya boleh di jam tadi kayak Teteh datang ya, jam 11 siang boleh. apakah teteh mengerti tentang penjelasan yang saya berikan atau ada yang mau ditanyakan? Sudah paham. Ya baik. Diminum vitaminnya secara rutin ya. Lalu saran saya dilakukan dari kebutuhan nutrisi, aktivitasnya, pola istirahatnya ya. Lalu tadi juga untuk kunjungan ulangnya jangan lupa teteh ya. 1 bulan ya. Ya 1 bulan. Masih tidak Ya sehat ya. Tanggal 27 Mei 2023.